Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan dan bapak-bapak yang saya hormati, mari untuk yang kesekian kalinya sekali lagi kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan belajar bersama-sama sampai di malam hari ini. Mudah-mudahan semakin bisa menyadarkan kita semuanya siapa diri kita dan siapa Allah itu, sehingga kita bisa menempatkan diri kita pada tempat yang paling tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mencermati sekitar peristiwa-peristiwa yang ada yang menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang juga menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena mungkin barangkali tidak cocok dengan yang kita inginkan, sehingga kita kecewa, sedih, tidak senang. Kenapa menyenangkan? Barangkali kejadian yang ada memang sesuai dengan yang kita inginkan. Maka yang menjadi masalah bukan cocok tidak cocoknya dengan keinginan kita, tapi kita harus sadar wallahu ya'lamu ma yurid. Allah lah yang akan melaksanakan semua yang dikehendaki. Artinya semua yang disukai Allah itulah yang akan terjadi. Semua yang dikehendaki Allah itulah yang pasti terjadi. Sedangkan yang kita harapkan, yang kita kehendaki, yang kita inginkan hanya tinggal harapan, karena kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sekali lagi, pangkat kita sebagai manusia adalah la haula wala quwata. Itu pangkat kita, kedudukan kita. Oleh karena itu, kejadian apapun harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kejadian itu memang itu yang dikehendaki oleh Allah, kita mau tidak mau harus ridho, harus rela, harus suka. Yang jadi ukuran adalah wa ilallahi turja'ul umur. Kita kembalikan semua urusan kepada Allah. Artinya ketika kita jengkel menghadapi sesuatu, karena sesuatu itu kita harus sadar tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Ini yang perlu kita cermati, kita pelajari terus menerus. Tetapi kalau kita sadar bahwa kejadian yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, atas takdir Allah, dan pasti terjadi. Meskipun kita jengkel, kita marah-marah, juga tidak bisa merubah takdir. Pasti terjadi, dan kita menjadi seksi emosi, seksi stres. Kejadian tetap terjadi. Ini yang harus kita usahakan, kita pelajari terus-menerus. Ada sekedar ilustrasi Bapak Ibu, maaf kalau kurang tepat, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan kita. Sekali lagi maaf kalau tidak tepat dengan
situasinya. Penonton, orang tua sama anak kecil itu, kalau mereka nganggap kita lucu, sebaliknya kita nggak pernah tuh nganggap orang tua kita lucu. Contohnya nih, kalau orang-orang tua pada ngumpul, kita kan biasanya pada kepo tuh. Biasalah, namanya juga anak kecil. Pengen tahu juga dong orang tua kita lagi ngomongin apa. Tapi baru aja mendekat, orang-orang tua langsung ngomong, anak kecil, sana. Ini bukan urusan anak kecil. Kebayang gak sih sakitnya digituin? Tapi coba, kalau anak-anak kecil pada ngumpul, terus orang tua datang mau ikut nimbrung, nah, mau gak digituin? Hah? Mau gak? Buntut-buntutnya paling kita dibilang anak kurang ajar. Tapi mana ada orang tua yang mau dibilang orang tua kurang ajar? Iya nggak? Ya iyalah. Yang paling nyebelin lagi nih, kalau kita baru pulang sekolah, kita baru aja mau main, orang tua kita langsung ngomong, ayo anak-anak terus siang. Aduh, nonton nggak asik banget rasanya. Baru aja mau main, udah disuruh terus siang. Belum lagi kalau malam, baru aja jam berapa, kita yang masih kecil udah disuruh tidur duluan. Ayo anak-anak cuci kaki terus bobo. Mereka tahu gak sih penonton, anak itu dunianya dunia main, bukan dunia tidur. Lagian kalau kita udah pada tidur, bapak ibu mau ngapain? Kayaknya orang tua kita bahagia banget kalau anaknya tidur terus. Aku jadi curiga, jangan-jangan orang tua aku nyangka anak yang berbakti adalah anak yang kebanyakan tidur. Dan kalau kita nggak tidur, orang tua kita langsung nyanyi, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tuh kan, kebayang gak sih bagaimana sadisnya orang tua ngebully anaknya sendiri? Saya Pak Hendro, sampai jumpa. Hidup anak kecil. Ini dia komik selanjutnya. Dia gendut, lebih gendut daripada aku. Ini dia, Abang Alif. Bapak Ibu yang berbahagia, gambaran dunia orang tua yang jelas mereka adalah hasil didikan orang tuanya.
Artinya anak-anak kita akan seperti apa adalah hasil karya atau didikan kita-kita yang sebagai orang tua. Memang dunia anak dengan dunia orang tua tidak sama, dan mudah-mudahan kita memahami dunia anak-anak. Yang jelas generasi ke depan ini sangat tergantung oleh persiapan generasi yang sekarang ini terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, tanggal 9 Maret yang lalu ada seminar di UNS, Universitas 11 Maret Solo, seminar tentang Al-Quran dan sains. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun terakhir ini, bahwa UGM dan UNS itu akan menerima mahasiswa baru, calon mahasiswa baru dengan kriteria yang menyenangkan. Artinya akan menerima calon mahasiswa baru, diterima di sana gratis, tidak membayar uang kuliah, kemudian tanpa tes masuk, dan bebas memilih jurusan sesuai dengan kemampuan, dengan jurusan ketika di SLTA-nya. Gratis, tidak bayar, tanpa tes, memilih jurusan sesuai yang dikehendaki. Syaratnya tahun pertama itu harus hafal Al-Quran 10 juz. Tahun pertama 10 juz. Tetapi untuk tahun sekarang sudah 15 juz minimal. Kalau kita bicara seperti ini, menyenangkan memang masa depan pendidikan kita. Kemudian sekarang ini di UNS sudah mempunyai mahasiswa yang seperti ini, yang masuk dengan tanpa tes karena hafal Quran. Sudah ada 42 mahasiswa, yang 24 sudah hafal 30 juz. Ada yang sejak awal sudah hafal, atau mungkin setelah di situ juga tetap menghafal. 24 yang sudah hafal 30 juz, kemudian yang lain sambil kuliah, sambil melanjutkan tahfiznya. Acaranya jam 8 sampai zuhur itu seminar, mendatangkan pakar-pakar iptek dan pakar-pakar Al-Quran. Kemudian ba'da zuhur sampai sore simaan Al-Quran. Tadi yang menghafal, ada salah satu yang menghafal, yang lainnya menyimak bergantian. Kemudian malamnya masih ada kegiatan lagi. Ini memang menggembirakan dan mudah-mudahan menggugah kita sebagai orang tua, bisa menyiapkan anak-anak kita tidak sekedar seperti yang tampil tadi, tapi disiapkan di samping menguasai iptek juga menguasai Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu yang akan mengatur dunia ini. Di samping dengan iptek juga dengan Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pakar-pakar yang menyampaikan makalahnya sangat menganjurkan berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman yang dilihat, yang disaksikan di sekitarnya, bahwa masa-masa untuk mendidik anak yang paling jitu adalah yaitu balita sampai dengan umur 7 tahun. Usia emas untuk dimasuki
dasar-dasar iman, dasar-dasar ilmu. Tetapi sayang, usia-usia seperti itu malah biasanya diserahkan kepada pembantu. Ini yang harus dirubah pola pikir seperti ini. Diceritakan ada di suatu daerah ketika sang ibu hamil, itu ibunya nyidam surat Kahfi. Bapaknya juga nyidam surat Kahfi untuk selalu membaca, kepingin membaca surat Al-Kahfi itu. Kemudian ketika anaknya lahir pada usia-usia yang sudah bisa diajak dialog, itu sekali mendengar Al-Quran itu langsung hafal, sekali mendengar. Sehingga anak ini usia 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini yang harus kita drengkeni. Kita boleh dengki kalau hal seperti ini. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Karena masalah umat Islam sekarang ini adalah untuk mengembangkan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah yang kita pelajari, syariah masalah ibadah ubudiyah itu, akhlak masalah ihsan, masalah akhlak, dan juga masalah peradaban, masalah mengelola negara, mengelola bumi atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Di Indonesia yang begini dahsyat besarnya, menelan berapa negara ini? Spanyol, Perancis, Jerman, London, Polandia dicaplok oleh Indonesia. Satu Indonesia itu sama dengan sekian negara ini, 9 polonya begini banyak. Sedangkan negara-negara ini 10 saja nggak ada, ini satu benua dibagi beberapa ini. Negara-negara ini satu negara, satu bahasa, satu agama. Itu saja sering bentrok, sering terjadi pertengkaran. Indonesia puluhnya 17.560, 17.000 kunjul, 17.500 puluhnya. Sekian bahasa, sekian suku bangsa. Kemudian yang kita cermati, Indonesia yang begini dahsyat dan besar ternyata bisa menjadi kantong umat Islam terbesar di dunia, menjadi negara muslim terbesar di dunia. Padahal sebelumnya di sana ada Hindu, ada Buddha, ada dinamisme, ada animisme dan sebagainya. Padahal Indonesia jauh dari Mekah. Sumber Islamnya dari sini, kita ada di sini. Kemudian dibatasi oleh India ini yang basis Hindu-Buddha. Hindu-Buddha jauh dari pusatnya. Tetapi kenapa Indonesia sekarang menjadi kantong umat Islam terbesar di dunia? Nah, ini tidak luput dari kita harus melihat sejarahnya dulu, bagaimana Islam masuk ke sini. Banyak versi, tapi yang jelas Raden Patah Demak itu Cina, itu asli Cina. Nama aslinya bukan Raden Patah. Patah itu dari kata-kata Al-Fattah yang membuka, salah satu Asmaul Husna, membuka
yaitu membuka tanah Jawa, dibuka dengan Islam itu sendiri. Yang jelas Islam datang ke sini adalah dibawa oleh para saudagar, oleh para pedagang. Yang pedagang itu sifatnya adalah ramah, sempurna, suka bergaul, suka untuk menarik simpati. Ini yang harus kita pahami. Sehingga meskipun dulunya di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha yang sudah kental, tetapi mereka tertarik dengan sikap para pedagang ini yang ramah, yang santun, yang suka silaturahmi, karena kepingin menawarkan dagangannya ben payu. Nah, bertemu dengan para mubalek yang ada di Indonesia, mereka juga menyesuaikan, belajar dengan para pedagang ini, sehingga para pendahulu kita yang memasukkan Islam ke Indonesia orangnya juga ramah, santun dan sebagainya, sehingga bisa menarik simpati masyarakat yang sudah kental dengan Hindu Budanya menjadi Muslim. Masya Allah. Mojopahit itu tentara Islam itu, prajuritnya, meskipun pimpinannya bukan, sehingga berhasil untuk sampai yang ke Bali segalanya itu. Artinya akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Saudi Arabia, kemudian dikembangkan oleh para saudagar dan dikembangkan oleh dai-dai kita yang dulu, ternyata itu yang berhasil. Maka ketika akhir-akhir ini dakwah Islam dihiasi dengan kekerasan, dengan kekejaman, ini barangkali memang bukan fitrah Islam untuk berdakwah. Mungkin ada pihak-pihak yang menyalahgunakan ini, sehingga menampilkan Islam dengan kasar, dengan sangar, ketika menyampaikan pesan-pesan tidak menyentuh hati yang mendengarkan, tetapi justru menyentuh emosinya, yang terbakar emosinya, bukan hatinya, bukan nuraninya. Lebih-lebih dengan kehadiran ISIS ini memang luar biasa. Terakhir, untuk perekrutan ini, kata mereka yang mau bergabung dengan ISIS akan mendapatkan bantuan dana ratusan dolar, bahkan ribuan dolar Amerika. Kesan, mudah-mudahan salah, bahwa orang-orang yang mendakwakan Islam dengan kasar ini, menurut sebuah analisa orang-orang yang meneliti, ini adalah mereka itu cari pekerjaan, karena kenyataannya mereka nggak punya pekerjaan. Ada yang menawarkan, "Kowe nek gelem nunggu aku, engko tak bayar." Sehingga dakwahnya diragati, dibayari dengan pesan atau dengan cara-cara yang menampilkan Islam dengan sangar dan kejam. Berbeda dengan yang didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pendahulu yang menyampaikan Islam ke Indonesia ini. Ini untuk kita berpikir ulang ketika sekarang marak ideologi-ideologi yang mengatasnamakan Islam dengan penampilan-penampilan yang tidak simpati. Kegiatan pengajian yang membakar emosi, bukan menghaluskan nurani. Tadi saya membaca di Republika, imigrasi di Indonesia saat ini itu mencekal orang untuk keluar negeri yang bernama Muhammad dan Ali. Kalau ada manusia namanya Muhammad apa atau Ali apa, itu kalau mau keluar negeri di imigrasi itu luar biasa ketatnya untuk
karena dicurigai mereka orang-orang yang nama-nama seperti ini SIM identik dengan keislaman, yang Islam itu diidentikan dengan kekerasan, dengan ISIS, dengan Masya Allah. Ini kan luar biasa ini. Juga dari pihak imigrasi juga tidak gegabah, mereka juga punya alasan. Kami tidak menuduh bahwa ini adalah orang teroris dan sebagainya, tetapi bagaimanapun ya somben ya wedino gawe jeneng ini nama yang bernuansa Islam kan takut. Ini saya sampaikan kepada adik-adik utamanya ketika kita sekarang disuguhi oleh berbagai macam kegiatan keislaman yang semangat, yang marak, tetapi kadang-kadang masih harus kita cermati lagi, apakah Rasul dulu juga seperti ini. Para pendahulu yang menghantarkan Islam ke Indonesia, ke tanah Jawa, yang tadinya Hindu Buddha sekarang menjadi kantong-kantong Islam terbesar di dunia, apakah dulu caranya juga seperti ini? Ternyata sejarah mengatakan yaitu cara-cara saudagar, pedagang yang ramah, yang santun, yang suka silaturahmi, yang suka berteman, ternyata itulah yang akan menghasilkan kegiatan dakwah kita. Jadi kasus di imigrasi ini harus menjadi pelajaran kita. Setiap orang yang namanya Muhammad siapa atau Ali siapa, untuk keluar negeri tidak mudah. Termasuk Pak Profesor Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung, ketika mau ke Amerika diundang dakwah ke sana harus cukur jenggot. Jadi banyak orang-orang Islam yang mau keluar negeri itu yang ngikut jenggot harus dicukur dulu, soalnya nanti kecekal di imigrasi, nggak bisa keluar. Padahal urusannya apa jenggot dengan ini? Karena kebanyakan orang-orang yang tampil seperti itu memakai jenggot. Padahal jenggot itu juga diperintahkan oleh Rasulullah, tapi disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab ini. Suatu ketika ada kegiatan taklim di televisi, kemudian ustadznya menyampaikan interaksi tanya jawab dengan pendengarnya menyampaikan kepada ustadz, bagaimana ustadz, saya ini tidak punya pekerjaan, mbok tolong ustadz, saya dicarikan pekerjaan. Jawab ustadz, bagaimana saya bisa mencari pekerjaan, saya sendiri kerjanya juga tidak jelas. Nah, ini kan dilematis. Ya, mestinya ustadz atau siapapun itu bisa menjadi solusi, paling tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kesulitan oleh jamaahnya. Kalau tidak bisa memberi sendiri, mungkin juga punya relasi, punya hubungan yang bisa menyalurkan pekerjaan. Maka ada salah satu ustadz di Jawa Barat itu luar biasa, tidak hanya memberikan pelajaran agama, tetapi juga diajari untuk bekerja, dan juga dibuka lapangan kerjaan yang seluas-luasnya. Di sana ada pelatihan yang itu mempunyai sertifikat internasional kalau sudah lulus, sertifikasi internasional, sehingga nanti ketika negara luar negeri butuh tenaga yang sudah lulus latihan dari lembaga tersebut, itu langsung bisa disalurkan untuk dipekerjakan di tempat-tempat. Bahkan lulusannya selalu dipesan oleh perusahaan, karena digembleng tauhidnya, digembleng akhlaknya, juga digembleng fisiknya ala tentara latihannya. Para rohib ketika jam 3 malam itu harus sudah bangun tahajud, itu pasti. Kemudian Senin Kemis itu puasa, bahkan ada yang Daud setiap hari tadarus Quran harus, tapi kerja kerasnya juga ini luar biasa.
dan satu-satunya yang saya pahami baru satu ini, ustadz yang seperti ini. Yang lain mungkin ada tapi saya mungkin belum mengetahuinya. Jadi sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama adik-adik, karena globalisasi yang semakin bebas ini, sehingga semua paham, semua ideologi, semua apapun dari lintas negara itu bebas untuk berinteraksi, saling pengaruh-mengaruhi. Maka kita harus punya filter yang tajam. Filternya tidak lain adalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, ketika menjadi Nabi, ketika menjadi pedagang, ketika menjadi kepala rumah tangga, ketika bertetangga dengan orang yang tidak seagama. Ini jadi acuan kita, dan itu harus menyeluruh. Kalau kita hanya mengambil sebagian, Nabi kan perang, ya juga perang, tapi perang Nabi itu sudah mulai usia 51 tahun baru perang. Pedang Nabi itu 1,5 meter, berat sekali itu. Masih pakai baju besi rangkap 2. Pakai baju besi bukan karena takut musuh, bukan, tapi itu untuk menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar. Jadi kalau kita gur nyekel pedangnya saja wis enggak kuat, itu belum baju besinya. Kalau Nabi perang, betul, memang waktu itu menuntut untuk berperang, dan bukan menyerang tetapi bertahan. Perang Badar yang sekali-kalinya, yang pertama kali terjadi itu, Nabi dan para sahabat bukan berniat untuk perang, tidak ada persiapan sama sekali. Tetapi karena digeruduk oleh 1.000 lebih pasukan kafir Quraisy, sedangkan Nabi dan sahabatnya hanya sekitar 300 orang, ya apa boleh buat. Tetapi bukan karena menyerang, tetapi karena bertahan. Masya Allah. Nah, kadang-kadang ketika kita mencontoh Rasulullah tidak komprehensif, sehingga terjadi hal-hal yang tidak seimbang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita tadarus tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian di sini juga ada yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf dan munkar. Kemudian di ayat sebelumnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada al khair, ada ma'ruf, ada munkar. Kuntum khaira ummatin, jadilah kamu khaira ummah, khairun. Kemudian ada ma'rufun, ada ma'ruf. Apa bedanya khair dengan ma'ruf? Kemudian ada mungkar, ada mungkarun, kemudian ada syarrun, ulaika hum syarrul bariyah. Ada syar, ada mungkar.
ada khair, ada ma'ruf, ada mungkar, ada syar. Mungkar dari kata-kata nakiro yang kiru nakaron, wa nukron, wa nukuron, nakiron. Kemudian angkarol amru, artinya tidak kenal akan sesuatu atau mengingkari. Jadi mungkar itu orang yang tidak mengenal sesuatu, orang yang tidak kenal yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan syar. Kalau syarrun itu kejahatan, kalau syar itu jahat. Kalau mungkar itu dia tidak kenal, tidak tahu bahwa itu kebaikan, bahwa tidak tahu bahwa itu adalah jelek. Itu antara mungkar dan syar. Sedangkan ma'ruf dari kata-kata arofa ya'rifu irfatan, arofa yu'rifu irfatan, wa irfanan, wa ma'rifatan, artinya mengetahui atau mengenal. Sedangkan mungkar adalah mengingkari karena tidak kenal. Lah kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau syar itu kejahatan, jahat. Orang yang berbuat jahat itu bukan karena tidak tahu, karena memang dia sudah mungkin berprofesi atau mungkin balas dendam dan sebagainya. Sedangkan kalau orang berbuat mungkar itu mungkin dia juga belum tahu bahwa itu adalah kemungkaran, tidak mengenal. Oleh karena itu ketika kita disuruh amar ma'ruf, disuruh nahi mungkar, melarang sesuatu yang diingkari, sehingga di dalam melaksanakan nahi mungkar ini berbeda dengan ketika memberantas kejahatan. Orang yang berbuat jahat, yang berbuat syar itu sendiri, karena targetnya agar mereka menjadi orang yang ma'ruf, orang yang mengenal. Sedangkan al-khair itu adalah kebaikan secara universal, kebaikan secara universal menyeluruh sak ngalam dunya. Kalau khair itu sama, tapi kalau ma'ruf kebaikan yang ada unsur-unsur lokalnya. Wal yakum minkum ayyul mu'minuna alladzina manallahu alaihim bil imani wal i'tisami bihablihi ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair, kebaikan. Apa al khair itu? Wa huwa ismun jami'un likulli ma yuqarribu ilallahi wa ya'budu min sukhtihi, yaitu nama bagi segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjauhkan dari segala sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Jadi sifatnya universal kalau al-khair itu. Sedangkan wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa al-ma'ruf itu? Wa huwa ma'arofa bil akli wa syar'i hasanuhu, yaitu sesuatu yang dikenal oleh akal dan syariat tentang baiknya, yang baik menurut akal dan syariat. Kalau syariat itu universal, tetapi kalau akal masing-masing ada unsur lokalnya.
Salah satu contoh untuk memudahkan memahami tentang al-khair, kebaikan, berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kebaikan. Sak ngalam dunya semuanya mengakui bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah sebuah kebaikan, apapun agamanya, itu al-khair. Kemudian memberantas kejahatan itu adalah sebuah hal yang harus dikerjakan, itu diakui oleh manusia ngalam dunia secara universal. Tetapi untuk yang ma'ruf, kebaikan yang ada unsur lokalnya, contoh yang sering kita dengar, berbakti kepada orang tua itu harus dimanapun berada. Kemudian durhaka kepada orang tua itu adalah kejahatan dimanapun berada. Nah, sedangkan cara-caranya mungkin di Jawa dengan di Saudi mungkin caranya berbeda. Ada unsur-unsur lokalnya. Contohnya misalnya kalau di sini di Jawa orang dilus-lus kepalanya itu malah sesuatu yang merupakan sesuatu yang kehormatan atau senang. Sing dilus-lus itu luar biasa. Kalau di Arab Saudi berbeda lagi. Kalau di sana kalau disentuh bokongnya itu penghinaan yang luar biasa. Kalau di sini disentuh bokongnya enggak apa-apa. Kalau di sana merupakan penghinaan. Sehingga untuk beramar ma'ruf itu targetnya adalah agar orang itu menjadi arif. Kita mengenal orang yang arif, orang yang bijaksana. Sedangkan ciri-ciri orang yang arif, orang-orang yang sudah kita dakwai untuk berbuat ma'ruf adalah ciri-cirinya orang yang arif, yang sudah ma'ruf. Satu, suka menghitung kesalahan sendiri lalu memperbaikinya. Itu orang yang arif. Yang kedua, tidak suka memamerkan prestasi atau tidak suka menonjolkan diri. Yang ketiga, suka mendengarkan. Suka mendengarkan pendapat atau saran orang lain. Yang keempat, tidak mudah tersulut emosinya. Ini orang yang berhasil diajak untuk berbuat ma'ruf. Jadi kalau kita ingin amar ma'ruf, targetnya adalah orang yang kita amar ma'rufi, mereka menjadi orang yang sadar tentang dirinya sendiri, suka memperbaiki diri, dan tahu kesalahan sendirinya, tahu kelemahan-kelemahannya. Kemudian yang bersangkutan juga tidak suka menonjolkan diri, tidak suka memamerkan prestasinya. Kemudian suka mendengar nasihat, mendengar saran orang lain, juga tidak mudah tersulut emosinya. Dan ini akan berhasil ketika pelaku amar ma'rufnya sudah memiliki 4 ciri-ciri ini. Kalau yang mengajak belum memiliki 4 ciri, kemudian mengharapkan orang lain untuk bisa memiliki 4 sifat-sifat ini, kayaknya agak susah untuk berhasilnya. Oleh karena itu, ketika kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara-cara yang tidak mengacu kepada 4 hal ini, bahkan dengan emosi, dengan marah-marah, dengan menyinggung, dengan menghujat, dengan kekerasan, mestinya tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang didakwai amar ma'ruf tadi menjadi memiliki keempat sifat ini. Dengan kata lain, ketika amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar, bukan cara yang ma'ruf, maka
kemungkaran akan lebih menjadi-jadi. Akhirnya inti dari dakwah Islam tidak akan tercapai. Jadi yang terkesan oleh orang-orang yang didakwai, orangnya sangar, orangnya keras, orangnya suka memvonis, suka menuduh dan sebagainya. Ini yang harus dikaji kembali sehubungan dengan era global yang seluruh faham, seluruh ideologi dari negara manapun sekarang ini sudah campur baur. Kalau kita tidak punya filter yang bagus, maka kita akan terjebak ke sana dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kalau tadi itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah untuk cari pekerjaan, cari penghasilan, dan kecenderungan ini kayaknya juga semakin kentara, semakin terlihat. Orang yang tidak punya pekerjaan kemudian diajak untuk bergabung dengan janji-janji dapat imbalan dan sebagainya. Tentunya kita harus berpikir beberapa kali dan kita harus tanya terus sumber dananya dari mana, yang mendanai siapa. Jangan-jangan nanti juga dari Zionis. Ini yang ketika kita tidak hati-hati akan semakin runyam keadaan umat Islam Indonesia yang bersatu ini. Seperti yang pernah kami sampaikan, ada ramalan kalau kita tidak hati-hati dan waspada, di tahun 2045 nanti Indonesia akan terpecah menjadi 3 negara. Indonesia Barat itu negara Islam, Indonesia Tengah negara nasionalis, Indonesia Timur negara komunis. Yang harus kita sadari, Indonesia adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Kalau Indonesia hancur, yang hancur adalah umat Islam, karena umat Islam adalah mayoritas. Kalau Indonesia ini rusak, yang rusak juga umat Islam, karena kita adalah mayoritas. Nah, untuk menggali potensi-potensi kita yang luar biasa, kenapa Freeport dikuasai oleh orang lain? Ya karena memang kita nggak mampu. Di bidang iktidal umat Islam masih lemah untuk menguasai teknologinya. APBN kita itu yang menguasai orang lain, anggaran pendapatan dan belanja nasional. APBN kita yang menguasai juga bukan umat Islam peranannya kecil. BUMN kita yang menguasai juga orang lain. Sedangkan kita cenderung untuk tadi amar ma'ruf nahi mungkar yang hanya ada yang mengatakan mensinyalir sekedar cari pekerjaan. Masya Allah, ini masalahnya semakin kompleks kalau kita tidak punya filter yang betul-betul jitu. Kita contoh sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh, tidak hanya sebagian saja yang kita pelajari, secara menyeluruh. APBN dikuasai orang lain, BUMN juga, ke sumber daya alam kita juga dikuasai orang lain, karena memang kita tidak mampu. Akhirnya ketika melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang lain dari negeri kita hanya protes, hanya demo, hanya marah-marah saja, tidak sempat belajar, tidak sempat mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan UNS yang notabene di sana akan mencetak para intelektual di bidang iptek, kemudian ditopang dengan mahasiswa-mahasiswa yang hafal Quran. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik ketika nanti mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kalau penjenengan juga mendukung, bagaimana caranya dukungan kita? Ya anak-anak kita persiapkan hafal Quran dan bisa kuliah di perguruan tinggi umum. Itu yang harus kita kerjakan, biar kita tidak hanya tukang protes, tukang demo, tukang marah-marah ketika kekayaan alam kita dikuasai oleh orang asing, karena kita belum mampu untuk mengolahnya, karena pengetahuan kita masih belum memadai.
Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang kita kaji ini semakin membuka wawasan kita. Tidak mudah untuk terkecoh kegiatan yang dikemas sebagai dakwah, tetapi ujung-ujungnya justru malah membuat Islam ini menjadi dibenci, dijauhi karena tampilan-tampilannya yang tidak santun, yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Infak kita